Aku Aca. Aku K2B. Halo, namanya Sean. K2D. Naruh tas dulu di atas, bekalnya ditaruh di kelas sama air putih. Terus habis itu ke bawah, terus mainan. Terus habis mainan, aku langsung baris. Kamu di depan kursi? Habis itu ngaji, habis itu kelas baris gitu. Terus ngaji, baca surat pendek gitu. Main, makan gitu. Terus ya nyanyi gitu. Belajar matematika, main teka-teki di sekolah. Ya aku suka semua pelajaran. Baca surat pendek, belajar matematika, ngaji di kelas. Prosotan rumah pohon, terus ada jungkat-jungkit, sepak bola, jembatan goyang, main itu petak umpet. Kalau aku main kejar-kejaran, terus habis itu main perosotan sama rumah pohon. Biasanya main perosotan gitu, terus main kejar-kejaran gitu. Ingin ketemu sama Aim, sama Nel. Kangen sama Bunda, kangen belajarnya. Temen-temenku juga kangen. Sama teman-teman, kangen sekolah juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Altamis Yursan Firdaus. You can call me Altamis. I am grade 3 in Al Firdaus. My favorite subject is English language and my hobby is badminton. Datang biasanya di depan gerbang sekolah salim dulu, terus jalan ke kelas, biasanya ketemu teman-teman langsung bercanda-bercanda dulu sebelum duduk. Terus kalau misalkan masih ada waktu sebelum kelasnya mulai, itu biasanya kita main-main dulu gitu. Karena kalau misalkan nih aku nggak bisa bahasa Inggris, nanti aku misalkan ketemu orang gitu nonton badminton di Istora, kan ada beberapa penonton atau atlet yang dari luar negeri. Misalkan mau ngajak ngomong tapi nggak bisa bahasa Inggris, kan rugi juga. Kalau bahasa Inggris kan salah satu materi pelajaran yang paling penting ya menurut saya, matematika juga. Tapi untuk matematika kan aku kurang bisa, jadi aku lebih milih ke bahasa Inggris. Terus nanti mungkin kalau aku udah gede gitu, terus dapat kerja di luar negeri, kan kalau nggak bisa bahasa Inggris kan repot juga kan. Kalau nambah kosakata biasanya aku itu ngikutin channelnya Kampung Inggris gitu. Aku ngikutin channelnya, kalau dapat kosakata baru bisa aku praktekin, ngobrol beberapa kalimat sama ayah gitu kan. Terus kalau udah terbiasa pakai kalimat itu, misalkan ke Istora atau ngobrol sama atlet luar negeri jadi agak gampang gitu ngobrolnya. Peneliti ya, karena selain dokter kan juga bisa membantu orang, misalkan
ada obat dokter yang belum ditemuin gitu kan. Nah terus mungkin para peneliti coba nemuin obatnya dari penyakit tersebut. Contohnya seperti kanker, katanya kan belum ada obatnya. Perkenalkan, nama saya Dira Valeska Prasetyanto dari kelas 6 SD Alfredo Surakarta. Paling menyenangkan di sekolah itu untuk aku di kelas 6 ini ada program exhibition. Exhibition itu mempresentasikan kesukaan kita dari apa aja, misalnya dari digital sampai pelajaran pun boleh. Karena aku suka content creator, aku bisa memanfaatkan exhibition itu untuk passionku. Tapi aku paling semangat di sekolah itu pas ada jam mentoring exhibition. Jadi aku ada mentor, didampingi mentor, aku membuat planning PPT untuk presentasi exhibitionku. Pelajaran apapun Us pasti tanya, gimana pendapatmu? Karena Us dari awal emang tahu potensi anak-anak itu berbeda. Ada potensinya yang lebih atau yang lebih rendah gitu. Tapi yang lebih rendah itu pasti Us tahu. Dia tinggi di suatu hal, tapi dia rendah di sini. Kayak gitu. Jadi Us lebih menghargai pendapat dan pemikiran. Jadi kayak dipancing-pancing, ini gimana? Terus disuruh jawab soal, kayak gitu. Us itu sengaja nyampurin yang tinggi sama yang rendah itu samaan biar bisa, yang tinggi itu biar bisa kayak ayo majuin yang rendah. Terfasilitasi, soalnya misalnya yang aku unggulin itu skill komunikasi dan pendapatku serta public speaking. Us di sini, us homeroom teacherku dan us angkatan itu udah tahu bahwa aku anaknya emang suka ngomong, terus juga suka ngasih pendapat. Jadi kalau aku di kelas tuh ngasih pendapatnya itu kayak panjang, tapi aku bisa jelas-jelasin kayak gitu. Nah us itu makanya dari us itu melihat bahwa tapi kan nggak cuma aku yang punya pendapat, pasti ada anak-anak lain yang memiliki pendapat lain. Jadi gimana pendapatmu? Aku langsung turun tangan dan us menghargai karena emang itu ciri khas tuh. Di sekolah ini untuk kelas 6 memfasilitasi untuk kelas 6 itu sholat duha rutin dan briefing, ngaji di masjid, Asmaul Husna, dan itu tuh kayak lebih saat mendengar Asmaul Husna aku tuh kayak oh Allah tuh berkuasa banget, aku harus takut sama Allah, nggak takut sama hal yang lain, nggak gitu. Soalnya di sekolah ini itu ada target untuk kayak list ngaji, hari ini ngajinya berapa ayat. Aku tuh ngejar itu nggak untuk sekolah ini, nggak untuk akademiku. Aku ngaji ini juga untuk diriku sendiri. Perkenalkan, namaku Ahmad Yahya Husaini, biasa dipanggil Yahya, dan aku kelas 7. Biasanya kan kalau baru datang itu ada briefing gitu. Jadi kayak kita tuh briefing tuh bahasanya apa? Jadi kayak kita tuh mendekatkan diri ke guru gitu. Misalnya kayak kita membahas jadwal hari ini apa aja, informasi hari ini apa aja gitu. Kalau kayak ada syuting ini kan, kita tuh lebih siap, kita udah dikasih tahu gitu. Jadi mau ngapain, kita dikasih tahu. Jadi kita tuh nggak kaget gitu. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu itu lebih baik gitu.
aku dijadikan guru mereka lah, guru gitu. Jadi karena kalau gurunya misalnya kayak gurunya ada keperluan seperti rapat, aku dijadiin guru mereka gitu. Jadi teman-teman pada nanya ke aku, Yahya ini gimana ya ngerjainnya, terus ya gitu. Jadi kayak aku tuh bisa ngebantu orang dan bisa merasakan seperti guru gitu, tanpa harus menjadi guru. Ada sih, cuman udah lama kayaknya aku sampai rada lupa gitu aku gimana ngejelasinnya. Tapi kalau nggak salah aku ngejelasinnya dia itu semua orang memiliki bakat masing-masing. Jadi kalau aku emang sudah ketemu di bakatnya tuh di akademik dan non akademik. Nah kamu harus nyari kalau kamu mau kayak aku, kamu harus nyari bakatmu sendiri agar kamu bisa ikut lomba-lomba kayak aku gitu. Aku Naila Diska Fadila, biasa dipanggil Naila, aku dari kelas 11. Aku Asti Titah Ramadhani, biasa dipanggil Asti, aku juga dari kelas 11. Kalau aku sih itu sih lebih ke ketemu sama teman-teman tiap hari kan. Kalau di rumah tuh seringnya bosen, terus habis itu kalau di sekolah tuh kadang misal di rumah lagi nggak mood, tapi kalau udah di sekolah tuh udah lupa lah sama masalah-masalah di rumah tuh. Ini sih briefing sama HRT, homeroom teacher. Karena ada aja bahasannya sama guru. Dan biasanya tuh briefing pagi dan briefing sore kan. Tapi yang biasanya lebih bikin semangat tuh briefing pagi ya. Karena kan masih pagi-pagi tuh kayak masih semangat nih gitu. Kalau sore kan udah lemah letih lesu gitu kan. Kalau menurut aku ya, itu berpengaruh. Karena kan misal nih setiap mau mulai pelajaran nih, briefing pagi kan. Briefing pagi tuh biasanya homeroom teacher tuh ngasih motivasi. Kalau nggak ngasih doa biasanya kayak sebelum memulai pelajaran semoga nanti nggak ada tugas yang dikasih, terus semoga dilancarkan kayak gitu kan. Nah itu kan bisa menambah mood kita ya. Jadi kayak apa pak, nah gitu itu yang bikin seru, bikin naikin mood kita gitu loh. Jadi akhirnya waktu belajar ya kita juga enjoy gitu loh, nggak yang sepaneng. Sangat terbantu karena dari mulai SMP pun sebelum masuk SMA itu sekolah udah mulai nanya ini kira-kira nanti di SMA tuh mau masuk jurusan apa, usahakan tuh jurusan yang kita masukin IPA atau IPS-nya itu sesuai sama jurusan yang bakal kita ambil di kuliah kayak gitu-gitu. Terus di SMA tuh ada university preparation, itu kita dikasih jam untuk khusus di pembelajaran itu semacam nyiapin kayak kadang-kadang latihan soal-soal atau mungkin sharing-sharing nanti tuh di dunia perkuliahan seperti apa kayak gitu-gitu sih. Kalau saya rasa sih sekolah udah membantu banget ya, mulai dari kita masuk jurusan tuh udah ditanyain terus kayak harus dari sekarang ya dipikirinnya, jangan nanti kelas 12 nanti telat kalian kalau baru mikirin itu gitu. Harus dari sekarang dipikirinnya, terus mau masuk univ yang mana, nanti cadangannya apa, kayak gitu-gitu. Gimana caranya biar murid-murid di Al-Firdaus tuh bisa masuk di jurusan dan di universitas yang mereka pengen. Sekolah tuh udah sangat-sangat membantu kita untuk mempersiapkan kuliah. Apalagi kita udah ditanyain nih mau jurusan apa besok, itu tuh emang udah dari sekarang. Karena kan ya kita nggak mau kan telat nanti milihnya gitu kan, daripada nyesel besok ya mending dari sekarang aja gitu loh. Bahkan ada teman aku yang emang dia nggak punya nih pengen jurusan apa, dan guru-guru itu bisa ngatasin masalah itu kayak ditanyain dulu kamu sukanya tuh ngapain sih, kamu sukanya tuh apa sih, dan akhirnya mereka jadi terbuka sama guru. Oh dia sukanya ini, akhirnya guru ngasih saran nih apa kamu masuk di sini aja kayak gitu. Jadi emang guru tuh emang interact sama muridnya tuh sangat-sangat bagus banget ya, karena emang kayak temen, kayak jadi kayak bestie gitu. Kakak kelas atau alumni itu bahkan cari kampus aja juga dibantu sama guru-guru, didaftarin juga. Dan kita juga sering ya lihat ya, kita juga udah sering lah ngobrol sama guru-guru juga terkait universitas kita gitu. Kalau sekolah tuh dulu dari SMP ya, aku sering diikutin lomba kayak misal public speaking bahasa Inggris, terus lomba video kayak gitu-gitu, dan bahkan yang baru-baru kemarin ini radio announcer. Nah itu kan sesuai passion aku, sesuai juga dengan jurusan kuliah aku yaitu ilmu komunikasi, dan itu kayak sangat aku banget lah intinya gitu. Jadi guru-guru tuh juga udah tahu kayak oh Asti ini bisa di sini, ya udahlah aku ikutin lomba ini, dan akhirnya aku ikut lomba itu juga jadi enjoy gitu loh, nggak ngerasa terpressure atau terbebani karena emang itu yang aku suka gitu.
Nah, di Al-Firdaus tuh ada personal project atau community project. Nah, saya tuh ambil temanya tuh yang berkaitan dengan yang berbau psikologi gitu. Saya juga pernah bahas tentang prokrastinasi, itu kan juga penundaan waktu itu sering dilakukan sama remaja-remaja. Jadi lebih ke membantu teman-teman dulu lah, kayak gitu. Diferensiasi di Al-Firdaus ini kita lakukan dalam beberapa hal ya. Diferensiasi secara konten, kemudian diferensiasi juga kita lakukan dari prosesnya, dan yang terakhir diferensiasi dari produk akhirnya. Karena di pembelajaran di Al-Firdaus ini project based learning, transdisciplinary, sehingga setiap ending dari pembelajaran adalah produk, maka diferensiasi produk juga ada. Nah, tujuan dari diferensiasi ini untuk apa? Ini karena untuk memenuhi minat dan kebutuhan siswa yang beragam. Jadi kemampuan siswa, minat siswa ini kan bermacam-macam. Tidak hanya anak yang special need, tetapi anak-anak reguler pun beragam. Nah, tujuannya agar semuanya itu tercover sesuai dengan kemampuan dan minatnya siswa. Sejak 17 Maret 1997, kami hadir dengan menggelorakan citra inovasi pendidikan Islam. Mengawali langkah dengan membuka pendidikan di tingkat prasekolah di wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Kemudian, langkah kami lanjutkan dengan mendirikan sekolah dasar hingga sekolah menengah. Kami mengkombinasikan nilai Islam, kultur lokal, serta global dengan kurikulum internasional bakalaureat. Hal itu kami lakukan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu, inovatif, dan adaptif. Itulah cara kami menjawab tantangan kemajuan zaman dengan tetap memegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Besar harapan kami, di masa depan Al-Firdaus dapat berkontribusi secara langsung dalam proses tumbuh kembang anak-anak di Indonesia agar menjadi Islamic Global Citizen. Melalui Al-Firdaus, semua anak-anak tanpa terkecuali dapat terfasilitasi untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhan mereka. Karena pada dasarnya, anak yang menempuh pendidikan di bangku sekolah tidak hanya untuk sekedar pintar. Namun, yang lebih penting adalah mempersiapkan mereka untuk hidup secara mandiri, berprinsip, dan memiliki pengetahuan yang cukup agar mampu beradaptasi di tengah lingkungan masyarakat yang majemuk. Sesuai namanya, Al-Firdaus adalah taman yang membahagiakan. Kami yakin, jika anak mendapatkan itu, maka kepandaian berlandaskan ketaatan akan menghasilkan kesuksesan dunia dan akhirat.